Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai imunologi dasar. Ya, setelah dulu adalah pembahasan mengenai fungsi sistem imun, kemudian dilanjutkan dengan efek kegagalan dari sistem imun. Sekarang kita masuk ke sel-sel pembentuk sistem imun atau imunosit. Yang kita bahas pertama adalah asal-usul imunosit, ya, dan pembentukan imunosit. Nah, ini yang kita bahas nanti adalah asal-usul dari imunosit, ya, asal-usul imunosit, dan bagaimana pembentukan imunosit. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui tempat produksi dari sel-sel penyusun sistem imun, ya. Kemudian untuk mengetahui apa toh sel-sel penyusun sistem imun itu, apa saja yang terkategori sebagai sel-sel penyusun sistem imun, dan kemudian menjelaskan proses pembentukan sel-sel imun atau imunosit. Kita lanjutkan. Nah, asal-usul imunosit dulu, ya. Imunosit itu kalau dulu dikatakan bahwa imunosit itu diproduksi di sumsum tulang, ya. Nah, induknya siapa? Induknya dari imunosit atau sel-sel imun itu adalah hematopoietic stem cell. Nah, ini konsep yang lama diterima, ya, yang sekarang ini mulai dipertanyakan, ya, dipertanyakan dalam arti bagaimana? Dalam arti karena mulai ada kecurigaan, ya, dan bukti-bukti bahwa tidak semua sel-sel imun itu dibentuk di sumsum tulang. Sebagai contoh adalah follicular dendritic cell atau sel dendritik yang ada di folikel. Nah, itu ternyata diduga ada bukti kuat bahwa dia tidak berasal dari sumsum tulang, ya, tetapi dari perifer, ya. Dan dia induknya itu bukan hematopoietic stem cell, tapi dari mesensimal, gitu, ya. Nah, memang cuma sebagian besar imunosit diproduksi di sumsum tulang, dan induknya adalah hematopoietic stem cell, ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana pembentukan sel-sel imun itu terjadi? Ya, pembentukan sel-sel imun terjadi itu sebenarnya kita bicara nggak beda jauh dengan pembahasan hematopoiesis, ya. Nah, kalau kita membahas hematopoiesis tentu ada berbagai perbedaan, ya. Sudah wajar dalam ilmu pengetahuan itu ada perbedaan-perbedaan tertentu, cuma pada dasarnya sama, cuma ada beberapa perbedaan yang tidak fundamental, ya. Nah, kalau bagi yang sudah pernah membaca di histologi atau di hematologi, ya, mungkin agak sedikit perbedaan, cuma prosesnya itu garis besarnya sama, ya. Jadi hematopoiesis atau pembentukan sel darah, ya, sebenarnya tadi seperti saya katakan bahwa kita bicara pembentukan imunosit ini kan tidak ubahnya kita bicara tentang hematopoiesis, ya. Nah, cuma fokusnya ke sel-sel imun, ya. Nah, kita awali dengan hematopoietic stem cell dulu, ya. Di sini nanti dia akan membelah diri menjadi dua, ya, menjadi dua, membelah diri dan berdiferensiasi, ya. Kalau dia membelah diri dan menjadi dirinya sendiri, ini bukan ke arah sini nanti, ya, karena dia kan hematopoietic stem cell itu kan dia stem cell atau sel punca. Sel punca itu kan bisa membelah diri untuk menjadi dirinya sendiri, ya. Dan dia juga bisa menjadi bentuk sel yang lain atau berdiferensiasi. Nah, kalau dia berdiferensiasi menjadi dua begini, ya, ini akan berubah menjadi common myeloid progenitor atau CMP di sini, dan common lymphoid progenitor, ya. Nah, kita bicara dulu yang satu-satu di sini, ya. Common lymphoid progenitor atau CLP selanjutnya, ya, nanti akan berubah atau berdiferensiasi,
Ya, kalau di sini pluripoten, kalau di sini multipoten ya. Dia akan berubah menjadi limfoblas ya, atau induk dari sel limfosit ya. Kemudian dia akan berubah menjadi membelah diri dan berdiferensiasi menjadi pro-limfosit ya. Dari sini nanti akan berubah menjadi limfosit. Nah, di slide selanjutnya nanti akan kami bahas mengenai pembentukan dari beberapa tipe sel limfosit yang lain ya. Ini yang umum seperti ini, cuma nanti ada pembentukan dari innate lymphoid cell ya, karena ini tergolong baru meskipun tidak baru-baru amat ya, karena ditemukan kira-kira tahun 2008-2009 ya. Jadi ya dibilang baru ya baru, dibilang tidak ya tidak ya, nanti kita bahas tersendiri. Nah, kemudian di sini common CLP, common lymphoid progenitor, dia akan berubah menjadi pre-sel dendritik ya. Kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel dendritik ya, ini masuk ke jaringan ya. Nah, CMP atau common myeloid progenitor, dia akan berubah menjadi GMP atau granulosit macrophage progenitor ya. Dari sini nanti dia akan berubah menjadi monoblas atau induk dari monosit, kemudian menjadi promonosit, berdiferensiasi, membelah diri dan berdiferensiasi menjadi promonosit, kemudian menjadi monosit ya. Setelah jadi monosit dia masuk ke pembuluh darah, ikut sirkulasi, masuk ke jaringan, nanti bisa berubah menjadi makrofag pada umumnya ya, meskipun tidak selalu begitu ya, karena pada kondisi tertentu ya, sel monosit itu akan berubah menjadi sel dendritik ya. Nah, nanti kita lihat di bab pembahasan sel monosit ya. Nah, dari GMP atau granulosit macrophage progenitor tadi akan berdiferensiasi juga menjadi myeloblas ya, asal usul dari sel-sel myeloid ya. Dan myeloblas ini nanti kan beda 3 jalur begitu. Nah, ini adalah promyelosit, myelosit, kemudian berdiferensiasi menjadi metamyelosit, kemudian berdiferensiasi lagi menjadi stap, kemudian menjadi sel yang bersegmen ya. Nah, ini tergantung dari jenisnya, ini nanti bisa jadi neutrofil segmen, sel eosinofil segmen, dan sel basofil yang segmen. Ini sama prosesnya, hanya yang membedakan adalah proses terbentuknya granula spesifik yang ada di sitoplasma dari masing-masing sel ini beda-beda. Tapi proses ininya sama kurang lebih. Nah, cuma di sini dari CMP, GMP nanti muncul lagi satu jalur yang dari sel untuk pembentukan sel mas. Nanti kita bahas tersendiri karena agak berbeda dengan yang lain. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, sekarang adalah pembentukan dari innate lymphoid cell ya. Nanti di bab ketika kita membahas sel limfosit ya, kita akan membahas lebih jauh tentang ILC ini ya, innate lymphoid cell, dan nanti insya Allah kita akan membahas bab tersendiri tentang innate lymphoid cell ini, karena kalau eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit dan seterusnya itu kan sudah banyak dibahas orang ya, sudah banyak kita dengar. Tetapi kalau yang innate lymphoid cell ini kan agak-agak atau jarang-jarang atau lebih jarang terdengar daripada yang sel-sel yang saya sebutkan tadi, sehingga perlu pembahasan khusus mengenai innate lymphoid cell ini. Nah, innate lymphoid cell itu kan termasuk kategorinya limfosit ya. Nah, nanti tadi kalau kita lihat sebelumnya ya, di sini kan dari hematopoietic stem cell kan berubah jadi common lymphoid progenitor ya. Nah, dari common lymphoid progenitor itu nanti dia akan berdiferensiasi menjadi dua ini ya. Yang ke arah kiri ini adalah natural killer progenitor yang nanti akan berubah menjadi sel natural killer melalui 4 atau 5 tahap ya. Kemudian dari common lymphoid progenitor itu akan juga berdiferensiasi menjadi common innate
lymphoid cell progenitor ya, common innate lymphoid progenitor. Nanti ini akan berdiferensiasi menjadi dua ya, common helper innate lymphoid progenitor dan lymphoid tissue inducer progenitor ya. Dari lymphoid tissue inducer progenitor ini nanti dia akan berdiferensiasi menjadi lymphoid tissue inducer ya. Ini sel nanti kita bahas khusus ya. Kemudian dari CHILP ini akan berubah menjadi berdiferensiasi menjadi innate lymphoid cell progenitor ya. Dari innate lymphoid cell progenitor ini nanti akan terbentuk 3 jenis sel, yaitu innate lymphoid cell tipe 1, innate lymphoid cell tipe 2, innate lymphoid cell tipe 3, dan sekarang ada satu lagi yaitu innate lymphoid cell regulator atau ILC-REG. Itu pembentukan dari innate lymphoid cell. Nah, sehingga kita masih menyisakan satu ya untuk dibahas ya, pembentukan sel mas atau bagaimana sel mas itu terbentuk dari hematopoietic stem cell ya. Kalau tadi dari HSC ke CLP ke common lymphoid progenitor kemudian jadi CILP ya dan seterusnya innate lymphoid cell. Sekarang kalau dari untuk sel mas ini pembentukannya adalah dari hematopoietic stem cell, dia akan berdiferensiasi langsung menjadi mast cell progenitor ya. Atau dari hematopoietic stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi common myeloid progenitor sama berubah lagi menjadi granulocyte macrophage progenitor. Dari sini nanti dia akan berubah menjadi basophil mast cell progenitor ya. Nah, keduanya ini belum matang, belum merupakan sel mas, masih indukan ya. Nah, dari sini dilepaskan ke pembuluh darah, masuk ke jaringan. Di jaringan dia akan berubah menjadi sel mas. Ya, ini berbeda dengan makrofag ya. Kalau makrofag kan matur dulu baru dikeluarkan. Ya, nah, kalau sel mas itu dia masih indukan ya, belum matang, belum sempurna. Kemudian masuk ke pembuluh darah, masuk ke jaringan, baru matur atau matang menjadi sel mas. Nah, untuk itu nanti setelah terjadi pembentukan sel-sel imun, maka terjadilah nih ya, sel-sel imun itu terdiri dari apa? Nanti limfosit ya, seperti yang kami sampaikan, ini nanti akan kita bahas semuanya ya. Limfositnya ada macam-macam ya, nanti kita bahas, dan untuk khusus innate lymphoid cell nanti kita akan membahas dalam bab tersendiri, dalam video tersendiri karena memang agak perlu disampaikan tersendiri. Kemudian sel monosit kalau matang jadi makrofag ya. Kemudian sel neutrofil, eosinofil, basofil, sel mas ya, sel dendritik. Nah, ini adalah sel-sel imunosit yang klasik ya. Kok pakai istilah klasik ya? Ya karena sekarang ini mulai dipertanyakan atau dimunculkan mengenai konsep bahwa apakah hanya sel leukosit saja yang disebut dengan imunosit ya. Karena faktanya sel endotel, sel epitel, bahkan sel platelet ya, atau keping darah itu mempunyai fungsi kekebalan juga ya. Apakah mereka layak disebut dengan imunosit? Nah, itu masih menjadi perdebatan ya, terutama sel platelet atau sel trombosit ya, itu menjadi perdebatan karena kalau dia disebut sel nggak ada intinya ya, karena kan nggak ada intinya itu keping darah ya. Cuma dia memang bisa terlibat dalam proses imunitas ya, misalnya adalah ketika dia terpapar oleh virus dengue ya, virus demam berdarah itu, dia bisa membuat atau membentuk interleukin 1 yang bisa mempengaruhi sel yang lain ya. Begitu, saya kira ini dulu, nanti kita akan bahas satu-satu lebih dalam lagi walaupun secara ringkas ya. Karena di imunologi dasar ini kami berprinsip bahwa dibahas sebanyak-banyaknya dengan teknik pembahasan yang seringkas-ringkasnya ya.
Saya kira demikian. Kalau ada mau yang dikomentari silahkan komentar, kalau mau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.